Ya, sorotan publik hari ini kembali tertuju ke gedung KPK tepat di hari terakhir 57 pegawai terpaksa berhenti mengabdi di lembaga anti rasuah setelah dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan. Meski deras desakan masyarakat agar hasil TWK dibatalkan, namun KPK tetap memecat mereka secara hormat. Di ujung jelang hari pemberhentian, muncul tawaran dari Kapolri agar pegawai yang tidak lolos menjadi ASN di kepolisian. Apakah tawaran Kapolri ini bisa menjadi jalan pulang para pegawai kembali ke KPK atau tawaran tersebut semata-mata bentuk standar ganda pemerintah? Kita akan diskusikan pada hari ini yang merupakan hari terakhir pengabdian 57 pegawai KPK di lembaga anti rasuah bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa yang pertama ada Bang Hotman Tambunan, pegawai KPK nonaktif, ada Bang Zainal Arifin Mokhtar, Bang Uceng, peneliti senior Pukat UGM, dan juga ada Bang Johan Budi, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PD Perjuangan, dan nanti akan bergabung juga bersama dengan kami Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, baik. Malam. Malam. Nah, ya, saya ingin ke Bang Hotman Alhamdulillah dulu. sehat. Bang Hotman, sebelum kita bicara lebih jauh soal nasib 57 pegawai KPK yang hari ini merupakan hari terakhir di lembaga KPK, saya ingin tahu dan juga mungkin bisa digambarkan lagi kepada masyarakat bagaimana tadi suasana dan juga situasi ketika hari terakhir Anda dan kawan-kawan menginjakan kaki di gedung KPK. Baik, terima kasih. Hari ini adalah hari terakhir kami di KPK. Kami melakukan hal-hal yang bersifat penyelesaian administratif di bidang kepegawaian. Kemudian kami pamit kepada rekan-rekan kami yang selama ini bekerjasama dengan kami di KPK. Jika kami datang tampak muka, maka kami mengusahakan pergi tampak belakang, tampak punggung. Itu kira-kira yang kami lakukan pada hari ini, hari terakhir kami di KPK. Kemudian secara bersama-sama kami keluar gedung KPK, diantarkan oleh rekan-rekan kami, dan di luar gedung KPK kami dijemput oleh teman-teman dari masyarakat sipil. Pada intinya kami merasa bahwa kami keluar gedung KPK bukanlah karena ada cacat atau kesalahan-kesalahan yang kami buat, tapi kami meyakini kami keluar gedung KPK karena kami mempertahankan nilai-nilai pada saat kami datang ke KPK, yaitu nilai-nilai integritas, nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Dan kami merasa jika nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas tidak bisa lagi kami pertahankan di KPK, kami tidak merasa bersedih ataupun merasa korban karena kami keluar gedung KPK dalam rangka mempertahankan nilai-nilai tersebut. Itu kira-kira gambaran terakhir yang kami lakukan di KPK hari terakhir kami pada tanggal 30 September 2021 ini. Oke. Bapak Reinhardt. Ya, jadi Anda dan kawan-kawan keluar gedung KPK tetap dengan memegang teguh prinsip dan juga integritas. Begitu kira-kira, dan kami juga merasa tidak rugi atau merasa dilecehkan karena kami mempertahankan nilai-nilai tersebut pada saat datang, dan kami juga keluar dari gedung KPK dengan mempertahankan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Oke, saya ke Bang Uceng. Bang Uceng, kita beberapa kali juga berdiskusi membahas soal polemik TWK sampai hari ini memasuki sudah hari terakhir, sudah dinyatakan diberhentikan secara hormat. Apa yang Anda simpulkan dari semua rangkaian ini sampai dengan hari ini, karena kita tahu terakhir juga ada tawaran dari kepolisian untuk rekan-rekan ini menjadi ASN di tubuh Polri. Yang pertama kayaknya kita harus simpan dulu tawaran kepolisian itu ya. Jadi yang pertama menurut saya yang harus disoroti adalah enggaknya KPK, ya, buruknya perlakuan negara, enggaknya pemerintah untuk memberikan status yang lebih baik untuk teman-teman ini. Karena biar bagaimanapun kita tahu ini asalnya adalah perbuatan dari DPR dan pemerintah merubah undang-undang KPK jadi eksekutif. Lalu kemudian jadilah proses karang TWK, ya, yang akhirnya berujung pada teman-teman ini harus hengkang dengan secara paksa. Kalau Pak Marwata mengatakan bahwa mereka sudah memperjuangkan dan bukan keputusan akhir di KPK, saya sedikit agak kaget sebenarnya. Ya, kalau bukan KPK,
apakah pusatnya di di pemerintah atau di mana gitu. Karena kemudian saya heran karena pihak-pihak lain juga mengatakan keputusan akhir di KPK. Tapi itu pemerintah pun diberikan kesempatan untuk mengambil sesuatu untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi dan lain-lain sebagainya, diambil juga, ya, sampai yang ada tawaran Polri yang kita belum terklarifikasi secara baik apakah itu sejalan dengan keinginan presiden atau ini adalah tawaran Polri yang hanya diiyakan oleh presiden. Tapi satu hal pasti menurut saya, berarti negara enggan, ya, untuk melakukan penyelesaian kecuali inisiatif Polri yang pada titik tertentu itu menurut saya menarik, tapi di sisi lain itu harus dijelaskan lebih detail. Karena lagi-lagi setan datangnya di Bagi saya mengatakan harusnya tawaran Kapolri itu terjadi ketika terjadi pengangkatan dulu di KPK, ya, karena pegawai alih fungsi mereka itu menurut undang-undang itu adanya di KPK. Jadi dilantik dulu menjadi PNS di KPK, baru kemudian dipindah tugaskan. Kalau sekarang, maka mereka sudah berhenti dan ini adalah rekrutan baru. Dari proses-proses perekrutan, standar perekrutan di kepolisian, mau perekrutan biasa atau perekrutan khusus, itu tetap akan terkena pada mereka. Dan menurut saya disitulah tanda kutip enggannya negara untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik. Oke. Baik, saya ke Bang Johan Budi. Bang Johan Budi, apa tanggapan Anda kalau tadi Bang Uceng katakan ini justru bentuk negara tidak enggan melakukan penyelesaian terhadap polemik TWK ini, meskipun kemudian ada tawaran dari kepolisian untuk meng-ASN-kan 57 pegawai yang dinyatakan tidak lolos. Apakah Anda mendukung kemudian tawaran itu atau bagaimana? Jadi gini, niat baik Polri saya kira kalau menurut saya adalah jalan tengah dalam menyelesaikan pertentangan, ya, antara pegawai KPK yang 26 tersebut dengan pimpinan KPK. Ya. Teman-teman di pegawai KPK yang 56 plus 1, ya, kemudian sudah mengupayakan berbagai cara, ya, baik melalui Komnas HAM, Ombudsman, tetapi ditanggapi secara berbeda dengan pimpinan KPK. Ya. Jadi terjadilah pro dan kontra yang sampai sehari sebelum ini itu masih berlangsung terus. Kemudian ada inisiatif, ya, saya lihat dari Polri, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Kapolri pasti dia sudah berkoordinasi dengan Presiden, ya, seperti yang disampaikan oleh Kapolri sendiri. Dia menyampaikan kepada Mensesnek dan Mensesnek kemudian memberikan Pak Presiden memberikan green light. Ya. Jadi ini jalan tengah. Dan tadi sore saya juga diskusi dengan teman-teman pegawai 56 pegawai KPK, Novel dan kawan-kawan. Sepertinya tawaran ini juga ditanggapi secara positif, ya, kalau dari statement yang disampaikan oleh Novel. Tetapi yang perlu digarisbawahi, ya, menurut saya adalah bagaimana mekanisme ini. Apakah 56 pegawai KPK ini nanti di Barreskrim itu ditempatkan di mana gitu? Karena dari diskusi yang tadi saya ikuti, mereka juga masih menginginkan bisa ikut melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi, ya. Meski tidak di KPK tapi juga di tempat lain. Dan kemampuan, kapasitas dan integritas teman-teman 56 pegawai KPK itu yang tidak perlu diragukan lagi. Saya kira bisa ikut berperan melaksanakan tugas itu di Polri. Pertanyaannya adalah ketika Kapolri menawarkan itu, tentu juga harus berkoordinasi dengan Menpan RB dan juga BKN, ya. Nanti seperti apa detailnya ini yang saya belum tahu sampai hari ini, ya. Apakah mereka ditempatkan, karena dari 56 itu kan tidak semua penyidik, ya. Ada yang bukan penyidik, ya. Nah, nanti seperti apa?
Terus mekanismenya nanti di sana di Barreskrimnya juga seperti apa, kita belum tahu. Tetapi paling tidak menurut saya apa yang disampaikan oleh Kapolri itu adalah jalan tengah dari kebuntuan selama ini yang terjadi antara dan KPK yang sekarang versus teman-teman yang diberhentikan itu gitu. Oke. Reinhardt, Ya, saya baik. kira itu Ya. pandangan yang Ya, saya baik. sampaikan ya. Ya, baik, Bang Johan Budi. Tapi kalau yang tadi disoroti oleh Bang Uceng juga adalah ini kan belum clear ya. Sebetulnya siapa yang berinisiatif? Apakah ini inisiatif datangnya dari Kapolri atau kemudian memang dari Presiden? Sehingga karena Presiden belum bicara soal ini, sehingga duduk perkaranya ini belum terklarifikasi. Ini apakah sejalan dengan keinginan Presiden atau tidak sebetulnya ketika ada tawaran untuk kalau Anda katakan sebagai jalan tengah ya, ada tawaran untuk menjadikan pegawai KPK 57 orang ini menjadi ASN di tubuh Polri. Ya, kalau kita mendengar nyataan Kapolri, sebelum Kapolri mengeluarkan statement itu, dia menyampaikan bahwa proses itu sudah melalui koordinasi dengan Mensesnek, dan jawaban Mensesnek, Presiden memberikan green light ya terhadap apa yang diupayakan oleh Kapolri itu. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Kapolri tentu tidak serta-merta dia punya keinginan itu ya. Saya yakin pasti sebelum menyatakan itu pasti dia sudah paling tidak menyampaikan kepada Presiden ya. Yang kedua saya kira yang penting juga adalah bagaimana mekanisme tadi itu yang harus juga dan ini tidak bisa serta-merta Polri kemudian merekrut tanpa harus berkoordinasi dengan KN dan juga Menpan RB yang menjadi satu kesatuan yang juga harus diajak bicara saya kira. Oke. Saya kira itu. Ya, baik. Kita break dulu ya, Bang Hotman, Bang Johan Budi, dan juga Bang Uceng. Nanti akan bergabung Pak Benny Mamoto. Saya akan juga tanya ke dia bagaimana kemudian ke Pak Benny, bagaimana di internal kepolisian ini nantinya akan mekanismenya berjalan ketika ada tawaran ini. Dan ke Bang Hotman, sebetulnya bagaimana sikap 57 pegawai KPK terhadap tawaran ini? Sikap clear-nya seperti apa? Karena yang kami dengar belum ada sikap resmi, apakah menerima atau tidak. Kita bahas segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast dan bergabung bersama dengan kami ada Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Benny, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Baik. kabar baik, sehat Ya, selalu. nanti saya akan ke Pak Benny, tapi saya ingin ke Bang Hotman lagi untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Johan Budi bahwa ini adalah sebuah tawaran jalan tengah. Apakah Anda sepakat bahwa ini sebuah tawaran jalan tengah? Dan sekali lagi, bagaimana sikap 57 pegawai KPK terhadap tawaran ini? Baik, pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya atas dan Kapolri atas masalah ini. Tetapi saya menganggap ini harus didudukkan dalam porsi komprehensif. Permasalahan ini kan muncul karena kami merasa dalam pelaksanaan TWK itu ada masalah, ada maladministrasi dan pelanggaran HAM. Kemudian kami melaporkannya ke Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Dan kedua lembaga ini memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan tersebut. Salah satu diantaranya adalah mengembalikan kami kepada KPK atau mengangkat kami menjadi ASN. Dan kemudian untuk itu dimintalah kepada pemerintah untuk bersikap. Jika memang tawaran Kapolri ini adalah merupakan sikap pemerintah, maka hal ini perlu kami pertimbangkan. Nah untuk itulah setelah adanya pernyataan Kapolri melalui media, kami mencoba berkoordinasi dengan Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Apakah memang tawaran seperti yang dibuat oleh Kapolri ini adalah merupakan bagian dari solusi yang direkomendasikan oleh Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Dan kemudian kami juga berkoordinasi pada para stakeholder dan koalisi masyarakat sipil untuk melihat penyelesaian masalah ini agar dilakukan secara komprehensif. Jadi menurut kami ini adalah merupakan kalau disebut dalam merupakan terhadap
Komnas HAM terhadap Ombudsman. Tentunya kami akan kembangkan, koordinasikan Kapolri ini, Ombudsman dan kepada Komnas HAM. Sehingga permasalahan ini boleh kita selesaikan secara komprehensif, parsial, dan nanti boleh kita lihat bagaimana pembelajaran dalam pelaksanaan masalah ini. Dengan demikian, kita tidak menyelesaikan masalah secara demi bagian secara parsial, tapi secara keseluruhan, karena di dalam rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM itu, di samping misalnya pemulihan hak kami sebagai korban, ada lagi sebenarnya rekomendasi Ombudsman dan HAM yang merupakan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Begitu kira-kira Bung Reinhardt. Baik, jadi tawaran dari kepolisian ini menurut Anda belum menyelesaikan masalahnya dan masih menunggu bagaimana sikap pemerintah merespon surat atau temuan dari Ombudsman dan juga dari Komnas HAM? Nah, itu yang kami belum tahu pasti, dan untuk itulah sebenarnya kami perjelas tawaran dari Kapolri ini, karena kan ini baru mendengarnya dari media, sama sekali kami belum juga dihubungi secara formal. Tapi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Kapolri, dan seperti yang dibilang oleh Pak Johan Budi, apakah ini merupakan sikap pemerintah atas rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia, kami juga belum mengetahui secara pasti. Kami perlu terlebih dahulu mencermati hal itu, Bung. Oke, baik. Saya ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny, kalau yang Anda cermati bagaimana ketika sudah ada tawaran ini dari Kapolri disampaikan ke media meskipun belum ada follow up-nya tampaknya sampai dengan hari ini. Apakah ini sebuah jalan tengah yang tadi disampaikan oleh Pak Johan Budi dan bagaimana kemudian nanti mekanismenya? Ya, yang pertama tentunya marilah kita sama-sama melihat permasalahan ini secara utuh. Di tengah bangsa kita sedang menghadapi masalah pandemi, masalah ekonomi, juga ada masalah ini. Tentunya Bapak Presiden, Pak Kapolri pun sedang sibuk ngurusin masalah pandemik maupun pemulihan ekonomi. Nah, Presiden kan sudah sampaikan, mari kita tunggu proses hukum yang berjalan. Dan akhirnya sudah ada putusan MA. Jadi dari aspek hukumnya sudah. Secara konstitusional, TBK itu sudah diputuskan di pengadilan. Nah, tidak berhenti di situ. Bisa saja itu sudah diputuskan, ya sudah selesai. Tetapi kami melihat di sini, satu, kami mengapresiasi keberanian sikap Kapolri untuk berinisiatif mengusulkan kepada Presiden. Juga ini tentunya bentuk kepedulian Presiden terhadap warganya. Tidak membiarkan begitu saja. Nah, pengajuan kepada Presiden oleh Kapolri kan sudah diarahkan untuk ditindaklanjuti berkoordinasi dengan BKN dan MPRB. Ini proses tidak bisa sehari dua hari. Kita semua tahu mungkin ada hal-hal khusus yang dipertimbangkan mengingat masa kerja, dan pemberhentian kan dengan hormat. Bukan tidak dengan hormat, dengan hormat. Nah, oleh sebab itu, marilah kita tunggu proses yang sedang berlangsung. Tapi di sisi lain, tentunya teman-teman yang 56 ini juga perlu menyikapi secara dewasa dan bijak. Dalam artian begini, tidak mungkin puas. Nggak mungkin itu. Tetapi setidaknya dengan solusi yang ditawarkan, apa yang maksimal bisa ditape, itulah tentunya kita juga harus menyikapi dengan baik. Kalau tadi disampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri, tentunya bisa ditindaklanjuti nanti dalam bentuk komunikasi. Sehingga sejak awal sudah bisa diketahui nanti apa-apa saja kriterianya, kemudian SOP, prosedurnya, dan sebagainya. Sehingga beriringan proses itu. Yang penting niat baik itu sudah ada. Kepedulian sudah ada. Nah, kalau itu sudah ketemu kan, kita tentunya tinggal nanti melihat apakah teman-teman yang nantinya bersedia itu kemudian siap beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan hak-hak yang berbeda dengan di KPK. Di Polri ya standarnya TNI Polri. Nah, inilah menurut saya kalau
bisa dengan sikap bijak dan niat baik, saya yakin ada titik temu. Oke, saya ke Bang Uceng. Ada tanggapan dari Anda, Bang Uceng? Eh, saya sederhananya begini ya, saya terus terang, saya ikuti dari diskusi ini, saya agak bingung. Kalau dikatakan ini adalah jalan tengah, itu sebenarnya jalan tengah antara apa dengan apa. Tapi jalan tengah, berarti jalan tengah antara apa dengan apa. Tadi misalnya, antara pengadilan dengan proses TWK, putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak bicara proses. Dia bicara pada level TWK bisa dilakukan. Tapi temuan Ombudsman dan temuan Komnas HAM menyatakan pelaksanaannya itu salah secara administrasi dan pelaksanaannya itu melanggar hak asasi. Jadi yang dikatakan jalan tengah itu antara dengan supaya duduknya kita paham nih jalan tengah itu maksudnya apa. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa misalnya ini dengan persetujuan presiden, tentu pertanyaan jadi banyak. Pertama adalah apakah berarti presiden setuju bahwa ada yang keliru terhadap proses TWK? Proses ya, bukan soal normanya. Kalau normanya, artinya apakah berarti presiden mengiyakan apa yang ditemukan oleh ombudsman dan apa yang ditemukan oleh HAM? Kalau apa yang ditemukan diiyakan, apa yang ditemukan oleh ombudsman dan Komnas HAM, harusnya ambil langkah presiden. Karena baik di ombudsman maupun di Komnas HAM, rekomendasi itu ditujukan kepada presiden. Jadi kan presiden yang harusnya ambil langkah. Ya kita paham lah kesibukan presiden pasti ada yang namanya pandemi, yang namanya presiden memang banyak bukannya. Tapi pada saat yang sama, ini ada lembaga negara, ya tingkat sama Kompolnas, sama dengan lembaga negara juga, ya, yang mengatakan bahwa ada yang keliru, ada yang tidak baik proses di sana dan dilakukan perbaikan. Misalnya kalau dalam temuan ombudsman itu bahkan ada proses dalam tanda kutip koruptif. Mungkin ada backdated, ya. Ada proses di balik ke belakang. Atau misalnya temuan Komnas HAM yang mengatakan ada pelanggaran hak asasi di sana. Mulai dari awal, mulai ketika diadakannya stigmatisasi sampai pelaksanaan keliru. Nah, jadi lagi-lagi ya, saya dengan segala hormat saya selalu mengatakan bahwa ya bisa jadi Kapolri sudah melakukan hal yang cukup baik, ya, mengambil sebuah langkah, tapi sebenarnya harusnya dijelaskan ambil sebuah langkah itu dalam apa? Dalam artian apakah memang Kapolri mencari jalan keluar yang kemudian hanya diiyakan oleh presiden, atau karena presiden memang memerintahkan untuk melakukan itu. Kan ada pemaknaan yang berbeda seperti yang saya bilang tadi. Dan yang kedua adalah kalau memang itu jalan tengah, sebenarnya kita tahu itu jalan tengah itu apa? Apa dengan apa? Dalam bayangan pemerintah jalan tengah antara apa? Jadi kalau misalnya jalan tengahnya antara keras kepalanya dalam tanda kutip ya, KPK, BKN, dan Menpan RB, ya pada fakta sekarang proses seleksi nantinya di kepolisian akan diserahkan ke sana lagi. Apakah keras kepala yang sama itu akan terjadi dalam tanda kutip ya, keras kepala sama yang terjadi? Apa terjadi misalnya kalau teman-teman ini kemudian dinyatakan tidak lulus lagi? Oke. Dan yang harus diingat, dasar awal dari ini adalah mereka dikatakan tidak pantas berada di negara ini, tidak pantas menjadi pegawai negara. Ini kan letak dasarnya di sini. Kalau kemudian terjadi proses yang berbeda dengan tadi yang dikatakan sebagai jalan tengah, berarti apakah ada standar yang berbeda antara sikap Pancasilais, cinta negara di KPK dengan sikap Pancasilais dan cinta negara di kepolisian. Jadi Anda mau mengatakan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Dilakukan oleh Kapolri ya. Tapi pada saat sama tindakan itu akan membuka sekian banyak pertanyaan yang seharusnya ada baik jelaskan juga. Bagian dari pilihan yang mungkin akan diambil oleh 50
60 anggota KPK itu Oke. saja dipecat Ya. secara baik gitu. Baik Bang Uceng, sebelum saya ke Pak Beni, saya ke Pak Johan Budi, tanggapan dari Anda Pak Johan. Tampaknya ini justru menimbulkan pertanyaan yang baru ya, tadi banyak ditanyakan juga oleh Bang Uceng. Ini jalan tengah antara apa dengan apa, dan apakah kemudian standar soal Pancasila menjadi berbeda begitu antara yang ada di KPK, yang ada di kebangsaan yang ada di KPK dengan yang ada di kepolisian, itu bagaimana menurut Anda? Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ada sikap keras ya dari pimpinan KPK versus pegawai KPK yang 56. Satu sisi mempertahankan bahwa apa yang dia lakukan dalam proses alih status, saya selalu menyebut alih status ya, tidak menyebut menjadi ASN, tapi alih status ya, bukan tes sebagai ASN. Karena prosedur yang dilakukan oleh KPK waktu itu adalah bukan prosedur untuk pegawai menjadi ASN, tetapi alih status ya, karena ada revisi undang-undang KPK ya, yang kemudian menjadikan sikap pribadi saya sendiri sejak dulu kan tidak setuju bahwa alih status itu kemudian berdampak pada pemberhentian pegawai KPK. Harusnya tidak ada dampak itu. Jadi alih status ya udah dialihkan saja. Karena ini adalah akibat dari revisi undang-undang KPK. Tetapi yang terjadi adalah pimpinan KPK kotor, kemudian pegawai KPK yang 57 tentu tidak terima dengan pemberhentian itu kan. Mereka kemudian melakukan upaya-upaya ke Ombudsman, ke Komnas HAM. Pimpinan KPK juga punya jawaban juga kan, kita tahu. Nah, antara dua ini yang menimbulkan pro dan kontra. Saya melihat tawaran Kapolri ini adalah sebagai jalan tengah tadi itu untuk menyelesaikan ada keinginan dari teman-teman pegawai KPK. Kalau kita lihat dari tadi yang disampaikan oleh teman-teman Novel dan kawan-kawan ya, dia ingin tetap mengabdi pada ingin membantu dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi gitulah. Nah, tawaran Kapolri ini saya melihatnya sebagai niat baik ya. Ini kan sudah jalan buntu nih antara pimpinan KPK dan pegawai KPK itu kan. Pimpinan bahwa yang dia lakukan adalah benar ya dengan dasar-dasar versi mereka. Sementara pegawai KPK yang 56 juga punya dasar yang kuat juga, hasil dari Ombudsman, ada dari rekomendasi Komnas HAM gitu loh. Ini kan tidak ada titik temu kan. Tentu pada endingnya adalah tadi pemberhentian yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Karena itu saya melihat apa yang disampaikan oleh Kapolri ini sebagai niat baik gitu, jalan tengah untuk juga memberi akomodasi kepada teman-teman tadi untuk bisa kerja-kerja di pemberantasan korupsi melalui institusi Polri. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Beni, sejauh mana sebetulnya kepolisian bisa, saya tadi tahu dari perspektif Anda, bisa mengakomodir 57 pegawai KPK ini? Karena kalau tadi disampaikan Pak Johan Budi, masih ada semangat untuk bekerja dalam pemberantasan korupsi. Apakah kemudian itu bisa diakomodir oleh kepolisian? Karena kan sekarang juga masih belum clear akan seperti apa nanti kalaupun direkrut oleh menjadi ASN Polri. Tapi kita break dulu ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, oke, ini adalah sebuah itikat atau tawaran baik dari kepolisian untuk merekrut mereka yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status ini. Tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan setelah itu, termasuk juga sejauh mana pihak kepolisian bisa mengakomodir sebetulnya ke 57 pegawai KPK ini, terutama untuk semangat pemberantasan korupsi. Ya, yang pertama tentunya kembali saya memberi apresiasi atas langkah berani ini. Karena apa? Risikonya sudah beliau rasakan sendiri. Bagaimana di medsos diserang, dicemooh, kemudian dibully segala macam.
tapi langkah itu diambil demi rasa peduli dan mencarikan solusi. Nah, solusi kembali tidak akan memuaskan semua pihak. Nah, dalam konteks nanti seandainya sesudah proses dengan Menpan RB dan BKN selesai, yang disampaikan kepada 56 orang ini, barulah akan berproses. Seandainya nanti sudah masuk di institusi Polri, tentunya yang pertama harus tunduk pada aturan yang berlaku di Polri. Yang kedua, soal penempatan, kita yakini bahwa akan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Karena dari 56 kan nggak semuanya penyelidik dan penyidik. Ada staf, ada humas, dan sebagainya. Ya. Nah ini nanti tentunya dari internal Polri akan menempatkan sesuai kompetensinya supaya manfaatnya lebih. Termasuk ketika diminta mendukung penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, ini juga perlu personel yang banyak. Sehingga ini akan memperkuat nanti kerja-kerja dalam rangka mengatasi masalah bangsa ini. Nah, soal nantinya apakah kembali sebagai pemeriksa, apakah kembali sebagai pakar IT, apakah nanti kembali sebagai petugas yang surveillance, itu nanti akan diatur. Sebagai catatan bahwa anggota Polri yang ada di Direktorat Tindak Pidana Korupsi, banyak yang dari KPK. Tugasnya dulu pernah di KPK, sehingga bukan orang asing lagi. Dengan teman-teman yang 56 ini, sudah kenal, sudah pernah bekerja bersama-sama, sehingga nanti adaptasi dalam hal tim kerja tentunya tidak menjadi sulit. Oke, baik Pak Beni, ada hal yang juga disoroti adalah begini, 58 pegawai yang kemudian sekarang menjadi 57 karena satu kemudian sudah pensiun, 57 ini kan dilabeli merah ya, karena dampak dari TWK itu. Yang tadi juga menjadi sorotan dari Bang Uceng, soal standarnya dari terkesan agak berbeda ini kalau kemudian akhirnya diambil oleh pihak kepolisian. Betul, jadi nanti sekali lagi yang berproses dengan 3 institusi tadi. Nah, disitulah nanti apakah syarat kemudian prosedurnya segala macam dibahas. Ketika nanti sudah masuk, tentunya ada pembinaan tersendiri yang dilakukan oleh Polri. Pembinaan, pengawasan, itu akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di Polri. Di situ ada rambu-rambu, masalah etik, masalah disiplin, kemudian teknis penyidikan, segala macam itu ada. Semua perkap-perkap yang mengatur tentang hal itu. Nah, otomatis mereka yang sudah masuk harus tunduk pada aturan itu. Oke, baik, saya ke Bang Hotman. Bang Hotman, meskipun masih menunggu posisinya, tapi yang jelas tentu kan sikap ini harus diputuskan apakah nanti akan menerima tawarannya atau tidak begitu. Nah, yang terjadi diskusi di internal antara 57 pegawai KPK sebenarnya bagaimana, Bang? Nah, posisi kami ini kan korban dari pelaksanaan TWK yang koper, yang melanggar HAM dan melanggar administrasi. Dan untuk itulah diberikan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti. Nah, kami ini kan dalam konteks menunggu sikap pemerintah. Yang saya bilang tadi, terus terang kita mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada kami. Tapi yang saya bilang, ini juga harus ditempatkan dalam konteks rekomendasi Komnas HAM dan rekomendasi dari Ombudsman. Kemarin kami sudah mencoba bicara dengan Komnas HAM, apakah memang solusi yang ditawarkan oleh Polri ini merupakan solusi yang mereka rekomendasikan kepada Presiden, juga dengan Ombudsman Republik Indonesia. Nah, jika menurut mereka itu bahwa inilah memang solusi yang sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia, tentunya kami bukan dalam posisi untuk menolak atau menerima ya, tapi dalam kondisi menunggu daripada kita terhadap rekomendasi Komnas HAM dan rekomendasi Ombudsman. Jadi kami adalah korban dari pelaksanaan TWK, dan TWK itu bermasalah, bukan kami yang menyebutkan adalah lembaga negara, yaitu Komnas HAM dan Ombudsman. Itu sebenarnya yang kami tunggu, karena juga kan belum, kalau ini sebenarnya kami menanggapi ini, karena kami pun sebenarnya belum dihubungi secara formal terkait dengan hal ini. Kami baru mendengar di media, kembali lagi
kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jika memang benar ini adalah merupakan sikap pemerintah, sikap dari Presiden, ini kan merupakan suatu kemajuan menurut kami terhadap rekomendasi Komnas HAM dan rekomendasi pada Ombudsman. Pada intinya, kami ini kan dilepaskan dari KPK karena kami mempertahankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi yang kami yakini. Itulah yang bisa kami sumbangkan kepada negara ini dalam rangka untuk menuju Indonesia maju. Jadi kalaupun kami ditempatkan di mana oleh pemerintah dan kami bisa bekerja dengan memegang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas itu, tentunya kami akan menjumbangkan tenaga dan pemikiran kami. Begitu, Bung Rehat. Oke. Ya, Kami di internal. Yang di satu sisi kita tahu juga ada pembentukan lembaga ya, Bang Hotman, lembaga IM 57. Ini bagaimana ceritanya ini? Nah, kalau lembaga IM 57 Institute itu, kami berpikiran bahwa kita perlu suatu lembaga untuk kita nanti memperjuangkan dan mempertahankan, bahkan menularkan nilai-nilai yang membuat kita tersingkir dari KPK. Apa nilai-nilai itu? Itu adalah nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas. Jadi dalam rangka untuk menyalurkan, untuk mengembangkan, untuk menularkan nilai-nilai itu tadi, dan karena nilai-nilai itulah yang kami yakin kami tersingkir daripada KPK, dan kami yakin nilai-nilai itulah Indonesia bisa maju. Makanya kami mendirikan IM 57 Institute itu sebagai buat kami untuk mengembangkan nilai-nilai yang tadi itu. Begitu kira-kira. Baik, kalau kemudian setelah ini ada follow up atau ada respons dari kepolisian misalnya, entah itu bentuknya komunikasi atau apa yang tadi disampaikan Pak Benny Mamoto, apa yang kemudian akan disampaikan oleh rekan-rekan ke-57 ex-pegawai KPK ini, Bang Hotman, tapi dijawabnya nanti. Kita break di segmen terakhir dialog, kami akan segera kembali saat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast. Baik, segmen terakhir dialog, singkat-singkat saja untuk semuanya. Saya ke Bang Johan Budi. Bang Johan, meskipun ini adalah pilihan bagi yang akan diputuskan oleh 57 pegawai KPK, tapi menurut Anda apakah kemudian sebaiknya ini pilihan yang bisa dipertimbangkan untuk diambil? Singkat, Bang Johan. Ya, saya kira kita lihat dulu nanti seperti apa ya mekanisme dan juga teman-teman yang 56 ini akan ditempatkan seperti apa di Polri, dan menurut Kapolri kan ada di Barreskrim. Oke. Saya kira kalau Barreskrim kan tugasnya tidak jauh beda dengan KPK, ya. Tapi tentu kita kembalikan juga kepada teman-teman yang 56 pegawai KPK itu yang di TBK. Poin saya adalah bahwa ini niat baik Kapolri ini menurut saya bisa dijadikan solusi ya dari pro dan kontra atau quote unquote ya pertentangan antara 50 pegawai KPK dengan pimpinan KPK yang sama-sama ngotot ya versi masing-masing ya, meskipun sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan juga Ombudsman ya, tapi pimpinan KPK-nya kan tetap ngotot ya bahwa ini ada jalan pemberhentian. Nah, kebuntuan inilah menurut saya niat baik Kapolri itu bisa jadi yang saya sebut sebagai jalan tengah tadi. Tentu dikembalikan ke teman-teman di 56 pegawai KPK itu ya yang diberhentikan. Baik, Bang Uceng. Renat. Baik, Bang Uceng, terakhir singkat, menurut Anda Presiden masih harus bicara soal ini? Singkat, Bang Uceng. Ya, sederhananya saya ingin mengatakan bahwa harusnya kan tagihan terbesarnya itu kan kepada Presiden. PP 17 2020 yang bicara soal kepegawaian itu bicara soal bagaimana Presiden mengambil langkah ya ketika jadi pelaksanaan yang keliru. Dan itu sebabnya kenapa kemudian ya kalaupun kepolisian mengambil langkah ini harusnya dalam konteks Presiden. Saya ingin mengatakan begini Mas Reinhardt. Jadi kalau misalnya saya akan berpikir sangat luar biasa kalau misalnya kepolisian mau membangun seperti ide Pak Tito dulu, Densus Detasemen Khusus Pemberantasan Korupsi dihidupkan kembali, ide Pak Tito sekitar tahun 2017 yang lalu, menurut saya menarik.
itu juga akan menyambung logika KPK bisa menjadi trigger mechanism untuk kepolisian. Tapi lagi-lagi saya mengatakan kita harus menanti sebenarnya keseriusan negara, terutama soal penempatan, posisi, dan lain-lain sebagainya, plus keseriusan negara dalam kaitan dengan membuat prosesnya itu menjadi lebih mudah. Nah, terakhir keseriusan negara itu memperbaiki proses-proses yang keliru yang ada di tempat lain. Saya pikir dari biar bisa seenaknya mengatakan keras kepala, lalu kemudian orang dikorbankan, lalu kemudian kita tinggal cari jalan tengah. Menurut saya tidak. Baik, Bang Jadi Uceng. KPK yang keliru itu harus diatur, harus dihukum. Proses koruptifnya dalam artian backdatednya itu harus dikejar. Dan pelanggaran HAM-nya itu harus diselesaikan. Karena biar bagaimanapun, melakukan stigmatisasi terhadap orang itu adalah termasuk perbuatan yang jahat. Kalau kita ingat dalam konteks hak asasi. Nah, keseriusan pemerintah juga diuji pada level itu. Bagaimana kemudian menangani, bukan hanya mencari kesalahannya KPK atau tidak, tapi kemudian menangani dugaan-dugaan pelanggaran administrasi, tindakan koruptif, ataupun kemudian pelanggaran hak asasi. Baik, Bang Uceng. Saya ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny, singkat dari Anda terakhir, bagaimana setelah ini apakah Kompolnas akan mendorong kepolisian untuk segera memfollow up ide ataupun niat dari Kapolri ini? Ya, jadi saya melihat dari diskusi kita ini, niat baik Kapolri telah disambut dengan respon yang positif, menghargai, menyambut baik. Tentunya perlu dibangun komunikasi, karena niatnya sudah sama, niatnya baik untuk mencari solusi, sehingga nanti langkah ke depan beriringan dengan proses yang sedang dilaksanakan di 3 institusi, maka ketika komunikasi dibangun, akan dari awal sudah diketahui kira-kira apa nanti yang akan diselesaikan di depan ini. Mekanismenya apa, itu bisa. Kami dari Kompolnas, selaku pengawas eksternal, tentunya akan mengawal proses ini. Termasuk nanti ketika 56 ini masuk, ya kami yang mengawasi kinerjanya. Baik. Bang Hotman terakhir singkat, jadi sekali lagi posisi 57 pegawai KPK, ex-pegawai KPK saat ini adalah menunggu atau bagaimana? Ya, satu hal sebenarnya yang paling besar dari tawaran Kapolri ini adalah membebaskan stigmatisasi buat kami pegawai yang 57, bahwa kami merah dan tidak bisa dibina lagi. Terbukti dengan tawaran dari Bapak Kapolri, kami juga memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN. Sikap kami sebenarnya telah menolak atau tidak menerima atau bagaimana. Sikap kami sebenarnya menunggu sikap dari pemerintah terhadap kami, karena kami kan adalah korban pelaksanaan TWK yang melanggar administrasi dan melanggar HAM. Dan kami sangat menginginkan pemulihan hak kami, terutama dalam bidang pelanggaran HAM. Kami menyadari negara yang beradab, negara yang maju adalah negara yang sangat menghargai HAM. Tapi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih perhatian Kapolri yang menambah jumlah lembaga dan orang yang bahwa kami itu sebenarnya bukanlah yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai ASN, bukanlah yang distigmatisasi merah, bukanlah orang yang tidak bisa dibina lagi. Terbukti Bapak Kapolri menawarkan kami untuk menjadi pegawai di Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Diskusi yang menarik, Bang Hotman, Pak Benny, Bang Zainal Arifin Mokhtar, Bang Uceng, Bang Johan Budi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan perspektif kepada publik dan juga kita lihat bagaimana kemudian dinamikanya ke depan. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.